Halo Genusian. Tahun 2022 tak terasa tinggal sebentar lagi berganti. Pastinya banyak hal yang sudah kita capai di tahun ini. Tapi sudahkah resolusi yang kita buat tahun lalu tercapai semua? Faktanya, banyak penelitian menunjukkan jika resolusi tahun baru milik kebanyakan orang cuma bertahan sampai beberapa minggu aja. Bahkan, hasil penelitian di Australia menunjukkan hanya 8% orang yang berhasil menjalankan resolusi tahun barunya. Lalu bagaimana supaya kita bisa membangun kebiasaan baru yang memungkinkan kita untuk mewujudkan resolusi serta menjalani hidup lebih sehat dan produktif? Genusian Insight kali ini mencoba mengulas tips membentuk kebiasaan baru yang bisa membuat resolusi bukan lagi sekedar basa-basi. Berdasarkan hasil sejumlah penelitian dan buku-buku motivasi populer, sedikitnya ada 3 alasan utama yang membuat kita gagal dan solusi agar kita bisa membentuk kebiasaan baru yang lebih positif. Alasan pertama adalah karena tujuan atau goals yang kita targetkan tidak spesifik dan kurang realistis. Contohnya, saat kita memiliki tujuan untuk rutin berolahraga di tahun baru. Sayangnya tujuan ini sebenarnya masih terlalu umum karena belum memiliki detail yang jelas, seperti berapa kali akan olahraga dalam seminggu, berapa menit olahraga itu dilakukan, serta jenis olahraga apa yang bisa dijadikan kebiasaan. Di sisi lain, kita mungkin gagal mewujudkan resolusi itu karena kita nggak realistis menetapkan target. Misalnya kita bikin goals untuk olahraga selama 30 menit 5 hari dalam seminggu. Jadinya wajar jika tujuan tersebut kurang realistis karena nggak mempertimbangkan kemampuan kita saat ini. Solusinya adalah kita harus mulai belajar membuat tujuan dan target jadi lebih spesifik. Buatlah tujuan menjadi lebih konkret, dapat terukur, realistis, dan dibatasi waktu agar kita lebih terarah untuk mencapainya. Selain itu, sebuah buku yang berjudul Atomic Habits karya penulis James Clear memberikan tips agar kita jangan terlalu fokus pada tujuan. Justru kita harus lebih fokus membangun support system yang bisa membawa kita lebih dekat pada target dan tujuan kita. Misalnya, kita jangan terlalu fokus pada target bisa berolahraga secara rutin, tetapi kita harus mulai membangun sistem yang bisa membuat kita mudah untuk melakukan olahraga. Seperti lebih akrab dengan teman-teman yang hobi berolahraga, atau bisa juga bergabung dengan komunitas-komunitas olahraga yang sesuai dengan tujuan kita. Alasan kedua yang membuat kenapa tujuan kita selalu gagal adalah sering melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda melakukan sesuatu atau hal yang sudah direncanakan. Kebiasaan menunda-nunda ini akhirnya akan membuat kita lebih sering menyerah untuk melanjutkan sesuatu karena secara psikologis kita sudah gagal melakukan sesuatu di waktu yang seharusnya. Menurut sebuah penelitian menunjukkan, kebiasaan menunda-nunda ini bisa berawal dari sikap kita yang menyepelekan sesuatu, menganggap sesuatu itu gampang atau bahkan tidak penting. Nah, solusinya adalah dengan mulai menanamkan pemikiran bahwa segala sesuatu itu sangat penting sehingga perlu kita lakukan dengan segera. Mungkin untuk menguatkan tekad agar tidak menunda, perlu juga kita ingat kata-kata para filsuf, bahwa jika kita selalu menyepelekan segala sesuatu, maka suatu hari nanti kita akan disepelekan oleh dunia. Alasan berikutnya yang sering membuat kita gagal menjalani kebiasaan baik adalah seringkali kita membuat tujuan dan target kita itu sulit untuk dilakukan. Padahal, secara biologis, tubuh dan otak manusia dirancang untuk menghemat energi. Oleh karena itu, ada kemungkinan kita cenderung malas untuk melakukan sesuatu yang sulit. Karena itu, kita bisa menyiasatinya dengan cara-cara yang akan mempermudah kita melakukan hal positif yang kita targetkan. Misalnya, jika kita hendak menuntaskan membaca suatu buku, maka letakkan buku tersebut di tempat-tempat yang mudah kita lihat, bahkan jika perlu membawanya kemana-mana. Menurut James Clear, setiap tindakan manusia dapat dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Karena itu, semakin sering kita berinteraksi dengan hal yang membuat kita terangsang oleh sesuatu yang berhubungan dengan tujuan kita, maka semakin mudah pula kita melakukan hal yang menjadi tujuan kita tersebut. Nah, Genusian, tentunya sesuatu akan menjadi kebiasaan atau habits kalau kita melakukannya secara berulang-ulang dan konsisten.
Nggak ada salahnya ya jika kita coba tips-tips tadi agar resolusi dan target-target capaian kita di tahun depan semakin mudah untuk dicapai. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa perilaku akan menjadi kebiasaan kalau dilakukan selama 21 hari berturut-turut. Selama waktu itu, kita bisa menggunakan habit tracker untuk membantu menjalani kebiasaan yang tetap konsisten. Kita bisa menggunakan aplikasi di handphone atau membuat tabel dengan checklist setelah selesai melakukan kebiasaan baik yang hendak kita bangun. Selamat mencoba ya, Genusian! Semoga resolusi kita di tahun 2023 bisa terwujud. Sampai jumpa di Genusian Insight episode selanjutnya. Bye-bye!